Oke, hari ini kita akan bahas tentang titik dan vektor dalam bidang. Pertama itu titik. Titik merupakan objek yang secara hipnotis tidak berdimensi. Artinya, jika sebuah titik dibuat di atas kertas, maka objek tersebut bukanlah titik, namun kombinasi dari ta hingga titik. Terus kemudian ruas garis dan vektor. Jika sebuah garis dipotong oleh dua titik, misalnya titik A dan B, maka akan disebut sebagai segmen garis. Artinya, sebuah segmen garis itu memiliki titik awalnya itu A dan titik akhirnya itu B. Segmen garis ini memiliki panjang tetap terbatas. Namun, jika titik akhir B jatuh di titik ta hingga, maka diperoleh segmen garis dengan panjang semi ta hingga yang disebut sebagai res. Oke, berikutnya jarak antar dua titik. Nah, misalnya di sini kita mempunyai sebuah titik A dan titik B. Jika titik A dan titik B ini kita hubungkan dengan sebuah garis, maka akan ada sebuah perpotongan. Perpotongan ini biasa disebut sebagai ruas garis. Ruas garis dari AB ini dapat kita tentukan jaraknya, yaitu ruas garis AB sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. X2 kurang X1 itu adalah siku bagian bawah ini, sedangkan Y2 dikurangi Y1 adalah siku yang bagian samping. Oke, berikutnya di sini ada contoh dari ruas garis AB dan vektor. Perbedaan ruas garis AB dan vektor itu, kalau vektor ini mempunyai arah, sedangkan ruas garis AB tidak mempunyai arah. Kan tetapi dalam mencari jarak antara ruas garis AB dan vektor ini menggunakan rumus yang sama, yaitu A1 dikurangi B1 dikuadratkan ditambah A2 dikurangi B2 dikuadratkan. Nah, jarak ini selalu bernilai positif karena dia berada dalam akar. Vektor basis. Nah, vektor di sini itu biasa kita tulis A, B, terus di atasnya itu dibubuhkan sebuah tanda anak panah, ya. Artinya dari titik A itu punya arah ke titik B. Atau biasa juga dilambangkan dengan U bold. Nah, dalam mencari vektor basis ini dengan menggunakan rumus A1 dikurangi B1 basis I ditambah A2 dikurangi B2 basis J. Panjang dari vektor ini juga bisa dicari menggunakan rumus jarak tadi. Dalam vektor basis ini, maksud I ini adalah basis dari sumbu X, sedangkan J ini adalah basis dari sumbu Y. Sama pun dengan yang dalam mencari vektor dari CD ini, itu bisa juga dilambangkan dengan suatu huruf yang di bold, atau bisa juga vektor CD atau
dibubuhkan sebuah tanda panah di atasnya, artinya menunjukkan bahwa titik C menuju ke titik D. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa I dan J ini adalah basis dari sumbu X dan sumbu Y, sehingga nanti dalam penggunaan rumusnya tinggal C1 dikurangi C2 C1 dikurangi D1 itu pada sumbu X dan ditambah C2 dikurangi D2 pada sumbu Y. Sama juga dalam mencari jarak, bisa dalam mencari panjang vektornya itu bisa menggunakan rumus dari jarak. Oke, next. Nah, misalnya di sini ada sebuah aplikasi jarak antar dua titik. Itu kita lihat pada koordinat kartesius di samping. Pertama kita lihat ruas garis dari titik AB. Mana AB? A dan B. Berapa jaraknya? Nah, kita bisa menentukan jaraknya itu dengan berdasarkan titik koordinatnya. Nah, di sini titik A-nya itu berada pada koordinat min 1,1 dan titik B-nya itu berada pada koordinat min 4,3. Berarti kita bisa menggunakan rumus jarak tadi itu jarak AB yang ini sama dengan akar dari X2 dikurangi X. Aplikasi sekarang itu aplikasi jarak antar dua titik. Misalnya di sini ada sebuah contoh menentukan jarak dari ruas garis. Kita perhatikan koordinat kartesius di samping ini, disuruh menentukan berapakah ruas garis dari A ke B, A ke C, dan A ke D. Nah, dalam menentukan ruas garisnya ini kita bisa menggunakan rumus yang tadi itu, yaitu ruas garis dari, misalnya ruas garis AB sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Yang menjadi X2 nya di sini itu adalah koordinat dari B, yang bagian X itu min 4. Kita ganti X2 nya sebagai min 4 dikurangi X1. X1 nya itu adalah koordinat dari A, bagian X ini min 1. Ingat tandanya itu 1, tutup kurung ditambah Y2 nya di sini itu koordinat dari B, yaitu Y2 nya di sini adalah 3 dikurangi Y1 nya itu adalah koordinat dari A, terus dikuadratkan. Jadi hasilnya itu min 4, karena min ketemu min maka akan jadi plus, jadi min 3 dikuadratkan ditambah 3 kurang 1 itu 2 dikuadratkan, di min 3 dikuadratkan 2 dikuadratkan, hasilnya itu 9 tambah 4, akar 9 tambah 4 itu akar 13. Jadi panjang ruas garis AB nya adalah akar 13. Untuk yang AC nya juga sama, yaitu kita tentukan X dan Y nya itu berdasarkan koordinat. Yang menjadi X2 nya di sini adalah 3, terus yang menjadi X1 nya adalah min 1, terus dikuadratkan ditambah
Y2 nya itu adalah bagian dari C itu 2 dikurangi Y1 nya itu bagian koordinat dari A 1, terus dikuadratkan, hasilnya itu 4 dikuadratkan tambah 1 dikuadratkan, yaitu akar dari 17. Jadi panjang ruas garis dari AC adalah akar 17. Begitupun untuk yang AD ya. Di sini dapat kita lihat bahwa panjang dari ruas garis AB-nya itu sama dengan panjang ruas garis AD ya. Oke, berikutnya koordinat titik tengah. Nah, dalam mencari koordinat titik tengahnya itu adalah dengan menjumlahkan apsis dari titik A dan titik B. Apsis ini adalah sumbu X ya. Di sini kita bisa lihat apsis dari titik A dijumlahkan dengan apsis dari titik B terus dibagi 2. Begitupun untuk ordinat dari titik A dijumlahkan dengan ordinat dari titik B dibagi 2. Sehingga jika dalam soal nanti disuruh mencari titik tengah dari koordinat titik tengahnya itu, kita bisa menggunakan rumus X1 ditambah X2 dibagi 2, Y1 ditambah Y2 dibagi 2. Nah, di sini ada sebuah contoh soal, itu mencari titik tengahnya ya menggunakan rumus yang tadi. Nah, Oke, di sini ada sebuah contoh soal, yaitu mencari titik tengah dari titik A dan B. Nah, tadi sudah kita jelaskan bahwa dalam mencari titik tengah kita bisa menggunakan rumus X1 ditambah X2 dibagi 2, Y1 ditambah Y2 dibagi 2. Nah, yang menjadi X1 nya di sini itu adalah apsis dari titik A. Apsis dari titik A itu min 2 dan apsis dari titik B itu 5. Jadi min 2 ditambah 5 dibagi 2. Terus untuk Y nya, ordinatnya itu ordinat dari titik A itu 3 ditambah ordinat dari titik B itu min 2. 3 ditambah min 2 dibagi 2. Jadi min 2 ditambah 5 itu adalah 3 dibagi 2. Terus 3 ditambah min 2 itu 1 dibagi 2. Jadi titik tengah dari A dan B adalah 3/2, 1/2. Itu dia berada pada bagian tengah-tengah sini tuh. Kita bisa menggunakan titik M sama dengan 3/2, 1/2. Itu apsisnya berada pada 3/2, terus ordinatnya berada pada 1/2. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan untuk titik dan vektor dalam bidang. Terima kasih.